warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makalah yang berjudul Perubahan Iklim, Penyebab Terjadinya Perubahan Iklim, dan Dampak Perubahan Iklim. Pada makalah yang kami bahas, terdapat beberapa poin yang kami angkat, yaitu yang pertama, definisi iklim, yang kedua, jenis dan macam-macam perubahan iklim, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi terjadinya iklim, yang keempat, dampak terjadinya perubahan iklim, yang kelima, hubungan antara unsur iklim dengan kendali iklim dan pengukuran iklim. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah media sederhana praktikum yang relevan dalam penjelasan iklim. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan pengukuran statistik rata-rata dari suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, curah hujan, jumlah partikel atmosfer, dan meteorologi dalam suatu wilayah dalam waktu yang lama. Iklim berbeda dengan cuaca. Cuaca merupakan kondisi saat ini dari unsur-unsur dan variasinya dalam periode waktu yang lebih pendek. Sebuah iklim daerah yang dihasilkan oleh sistem iklim yang memiliki 5 komponen, yaitu atmosfer, hidrosfer, permukaan tanah, dan biosfer. Iklim pada suatu tempat dipengaruhi oleh lintang, medan, dan ketinggian, serta badan air dan arus. Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis. Hal ini karena perairan di Indonesia yaitu hangat, berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan dengan rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Iklim tropis dipengaruhi oleh garis khatulistiwa. Hal ini karena iklim tropis membentang dari 23,50 lintang utara hingga 23,50 lintang selatan. Sedangkan garis lintang Indonesia adalah 60 lintang utara hingga 110 lintang selatan. Selanjutnya yakni jenis dan macam-macam perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi disebabkan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Jenis atau macam perubahan iklim adalah sebagai berikut. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca. Yang menjadi penyebab utamanya adalah pemanasan global yang merupakan akibat dari gas rumah kaca. Perubahan iklim terjadi karena interaksi antar unsur iklim. Contoh perubahan iklim adalah perubahan iklim tiba-tiba. Dalam artian, proses perubahan ini terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Misalnya, sirkulasi termohalin, pencairan gletser secara cepat, pencairan material organik dari tanah atau batuan es. Contoh lain dari perubahan iklim antara lain curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang panjang, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Perubahan iklim sudah mulai terjadi dan telah terbukti berdasarkan fakta dan data yang ada dari indikator-indikator terjadinya perubahan iklim, yaitu adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang sering disebut dengan global warming, efek gas rumah kaca, penipisan lapisan ozon, penggunaan kloroflor karbon atau CFC yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Hal ini bisa berdampak bagi kehidupan manusia termasuk pada bidang kesehatan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Yang pertama yaitu pemanasan global atau global warming.
Pemanasan global telah terjadi semenjak abad 20, mulai dari awal revolusi industri di negara-negara Eropa. Pemanasan global memberikan dampak terdapat perubahan iklim global dengan pemenuhan terhadap emisi gas karbon dioksida di udara yang dapat mengakibatkan perubahan kondisi suhu global dan mempengaruhi kondisi siklus meteorologi dan geologi yang mengakibatkan bencana alam, di mana kondisi terjadinya bencana memiliki hubungan erat dengan pemanasan global dan kenaikan muka air laut oleh karena adanya penambahan massa air laut akibat pencairan es di kutub yang ditimbulkan setiap tahunnya. Yang kedua, yaitu efek gas rumah kaca dapat digambarkan sebagai sebuah proses yang panjang. Pada kenyataannya, di lapisan atmosfer terdapat selaput gas. Jadi, yang dimaksud rumah kaca adalah analogi atas bumi yang dikelilingi oleh gelas kaca. Panas matahari masuk ke bumi dengan menembus gelas kaca tersebut berupa radiasi gelombang pendek. Sebagian diserap oleh bumi dan sisanya dipantulkan kembali ke angkasa sebagai radiasi gelombang panjang. Tetapi panas yang semestinya dapat dipantulkan kembali ke angkasa menyentuh permukaan gelas kaca dan terperangkap di dalam bumi. Yang ketiga, yaitu penipisan lapisan ozon, merupakan kondisi yang terjadi ketika atom bromin dan klorin bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer bumi yang menyebabkan rusaknya ozon. Satu atom klorin bisa merusak lebih dari 100.000 molekul ozon. Ozon memiliki dua fungsi pada keseimbangan suhu di bumi, yaitu menyerap radiasi sinar UV dari matahari yang memanaskan lapisan stratosfer serta menyerap radiasi sinar inframerah dari bumi yang efektif memerangkap panas di lapisan stratosfer. Jika lapisan ozon semakin menipis, ozon tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hubungan unsur-unsur iklim dengan kendali iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berdasarkan gambar iklim akan dapat diidentifikasi tipe vegetasi yang tumbuh di lokasi tersebut. Pada kondisi tertentu, pengaruh iklim terhadap vegetasi yang tumbuh di suatu tempat jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh tanah. Hal ini dapat dilihat pada tanah yang sama, ternyata vegetasi penutupannya jauh berbeda akibat kondisi iklim yang berbeda. Untuk mengetahui apakah tanaman atau makhluk hidup lainnya dapat hidup sesuai dengan iklim tersebut, diperlukan informasi iklim yang lebih rinci dari beberapa dekade dengan nilai rata-rata bulanan dengan pola sebarannya panjang tahun. Sedangkan untuk menduga keragaman tanaman diperlukan informasi cuaca harian. Faktor-faktor cuaca yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah curah hujan, terutama untuk pertanian lahan kering, suhu maksimum dan minimum, serta rata radiasi. Ukuran iklim kerja. Pengukuran iklim kerja dilakukan pada industri pembuatan lilin dengan 10 titik pengukuran di dua bagian, yaitu bagian produksi, bagian finishing, dan pengepakan. Diketahui memiliki hasil, yaitu sebagian besar memiliki nilai ISBB
30 OC. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, beban kerja pada industri. Poin yang keenam yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perubahan iklim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum 'an ayatiha mu'ridun. Yang artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, yang berupa matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan langit atau atmosfer sebagai atap. Layaknya fungsi atap rumah, langit atau atmosfer bumi melindungi makhluk hidup di permukaan bumi dari berbagai bahaya yang datang. Selain atmosfer yang terbukti melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang berbahaya, atmosfer juga melindungi kehidupan di permukaan bumi dari bahaya benda-benda luar ruang angkasa yang hendak masuk ke bumi. Atmosfer mampu membakar habis sebagian besar benda-benda tersebut sehingga tidak sampai menyentuh permukaan bumi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern memungkinkan manusia semakin memahami mekanisme alam semesta. Keberadaan gas rumah kaca di lapisan troposfer yang menahan atau memerangkap sinar inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi mampu menjaga temperatur permukaan bumi dalam kisaran yang sesuai untuk perkembangbiakan makhluk hidup. Tanpa gas rumah kaca secara alami, maka permukaan bumi akan sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya langit dengan gas rumah kaca alaminya mampu menjaga temperatur permukaan bumi dalam kisaran yang sesuai untuk kehidupan makhluknya. Namun, permasalahan yang timbul akibat ulah manusia yang melakukan tindakan dengan menganggap bumi sebagai objek untuk dieksploitasi, bukan subjek untuk dijaga baik untuk kepentingan bersama secara berkelanjutan. Perilaku ini menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca total di atmosfer berada di atas batas normal yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi. Pemanasan global akan meningkatkan penguapan air permukaan bumi sehingga menimbulkan kekeringan ekstrim. Dengan temperatur yang lebih tinggi, maka jumlah uap air yang dikandung dalam udara akan meningkat pula. Sehingga bila hujan akan sangat ekstrim yang mengakibatkan kerusakan. Inilah yang disebut perubahan iklim bumi ini akan menyebabkan cuaca bumi menjadi ekstrim. Kekeringan yang ekstrim atau hujan yang ekstrim yang merusak keseimbangan ekosistem sebagai pendukung kehidupan manusia dan seluruh makhluk bumi.